Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakunna, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk belajar tentang urusan agama kita, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Khawatibillah, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita mulai, suaranya jelas ya? Ini mohon maaf, suaranya agak 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 hilang. Nah, agak sedikit batuk kemarin. Baik, temanya kita tentang apa ya? Ini ada yang merasa nggak usianya senja nggak? Ya, bagi yang merasa aja. Ya, kira-kira temanya pas nggak ya? Ya, nggak tahu isinya nanti kayak gimana. Ini saya bakal ngomel-ngomelin nanti soalnya. Ya, usia senja. Bahagia di usia senja. Baik. Alhamdulillah azani Allah wa iyyakum. Kita sering melihat kebahagiaan itu lebih pada masalah apa? Materi. Betul ya? Kebanyakan orang memandang bahwa bahagia itu terletak pada apa? Materi. Baik itu berkaitan dengan masalah harta. Aneh orang hartanya banyak, biasanya bahagia apa enggak? Oh enak loh. Mau kemana? Tinggal jalan. Ya, mau makan siang, pergi ke Malaysia. Ya, makan malam, pergi ke Amerika. Iya, ada juga sebagian yang mengatakan bahwa bahagia itu terletak pada jabatan. Nek jabatannya tinggi, dia bahagia. Betul ya? Belum tentu juga. Ya. Jadi memang ada juga yang mengatakan bahagia itu nek banyak anaknya. Anaknya banyak, bahagia. Karena saking repotnya mungkin ya. Tapi memang jemaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, ini kebahagiaan itu tidak, artinya kebahagiaan ini tidak kebahagiaan yang hakiki. Karena masih banyak saudara-saudara kita kaya tapi nggak bahagia. Kaya tapi nggak bahagia. Banyak juga saudara-saudara kita yang mereka mengejar jabatan, 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 pangkat, dan seterusnya, udah sampai pada derajat yang dimana ia inginkan itu pangkat, bahagia nggak? Ya bahagia ketika itu, tapi habis itu gimana? Belum tentu bahagia. Ia akan bisa jadi tersiksa dengan pangkatnya itu. Ya, begitu juga dengan orang-orang yang menganggap kebahagiaan itu pada banyak anak. Ini setuju nggak ibu-ibu ya? Nggak juga ya? Ya, kalau sudah gede-gede ya tinggal enaknya gitu ya. Nek masih kecil repot-repot, biasanya lagi repot-repotnya. Tapi ala kulihal, sama sekalian yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, ini kebahagiaan-kebahagiaan yang dianggap oleh sebagian orang itu merupakan kebahagiaan, ini kebahagiaan yang semu.
Kebahagiaan yang hakiki adalah bagaimana kita mengatur hati. Jadi kebahagiaan itu di mana? Di hati. Ya, kita lihat ada orang-orang yang mereka itu beribadah, masya Allah. Biasanya kan kita dapati orang-orang yang mungkin males beribadah. Motivasinya apa? Biasakan untuk beribadah. Biasakan, karena katanya bisa itu karena terbiasa. Jadi bisanya dia beribadah dengan membiasakan diri, sehingga dia jadi bisa. Makanya kalau kita di level ini, kok ketika ibadah masih merasa berat, ya memang harus dipaksakan dulu. Paksakan sehingga terbiasa. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Kita pengen menahan emosi kita. Caranya gimana? Paksakan dulu sehingga dia terbiasa untuk menahan emosi sehingga dia sabar. Kalau misalnya dia pengen menjadi orang yang dermawan padahal dia pelit, caranya gimana? Paksakan dulu. Dipaksakan. Oh, oh ibu-ibu suruh maju. Agak mepet. Oh, mepet. Mepet buat yang teman-teman yang lain. Ini masih kosong, yang kosong diisi gitu. Biar teman-teman yang datang belakangan bisa masuk. Oke, paling nyaman tuh senderan. Makanya biasanya yang datang duluan itu yuk cari yang paling samping itu, yang bisa senderan. Hah? Idealnya gitu. Baik. Ya, jadi sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang ya tadi ketika dia itu memiliki misalnya pengen memiliki sifat yang baik dan ternyata dia dapati dirinya itu berbeda, ya, tidak sesuai harapan. Ya caranya gimana? Ya paksakan dulu sehingga nanti terbiasa, terbiasa, terbiasa sehingga jadi enteng. Ini level ini masih level bawah karena dia itu belum mencapai level menikmati ibadah. Belum mencapai nikmat apa? Belum sampai mencapai level menikmati ibadah. Bagaimana enggak? Sebagian besar dari kita nih ibadah itu rasanya berat. Mau sholat itu rasanya abot alot. Ya bahkan seringnya beralasan, ah nanti dulu, nanggung kerjaannya. Nanggung, ya lagi ngemong lah, lagi inilah, kayak itulah. Banyak alasan, gitu ya. Lihat. Nah sehingga seringkali untuk menikmati, mencapai level menikmati ibadah itu masih sangat jauh sekali untuk mencapai ke sana. Tapi itu proses. Orang berproses. Kita lihat, kadang kita malu, Masya Allah. Bagaimana para ulama kita, bagaimana orang-orang soleh. Mereka naik ibadah itu bisa menikmati ibadah itu gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memang jauh levelnya dengan Nabi. Tapi kita kan umatnya. Kita diminta untuk mencontoh siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa sholat diri lama sampai kakinya apa? Kok bisa? Menjenengan sholat tarawih agak lama aja kayak gimana? Gerutu. Ah, iki imam suwe men, sholat suwe men. Kan gitu toh. Jadi berarti kan kita belum bisa menikmati apa? Ibadah. Jadi kebahagiaan belum kita dapatkan. Jadi itu inti kebahagiaan. Jadi kembali lagi, bahagia itu berada di mana? Hati. Nah, bagaimana kita mengatur hati ini yang penting. Nah, di sini ibu-ibu sekalian yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpikir, untuk menganalisa, untuk memperhatikan bagaimana keadaan kita utamanya. Ya, jangan keadaan orang lain. Seringkali kita itu ya apa lebih seneng ngomongin keadaan orang lain daripada keadaan sendiri. Padahal kita itu masih banyak kurangnya, ya kita itu masih males ibadahnya, masih banyak hal-hal yang kurang dalam diri kita. Nah, seyogyanya kita sebagai orang yang cerdas,
Ya itu ya. Enggak ada dari kita yang mau dikatakan orang yang boh. Seringnya pengennya seneng yang cerdas-cerdas itu, cerdas dipuji kan seneng daripada direndahkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memotivasi kita untuk ibadah, kata beliau apa? Al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa yang tahu artinya? Ini hadis sering disampaikan. Iya, masya Allah, kurang tepat. Iya, mendekati tapi agak jauh. Iya, ada lagi? Gak apa-apa. Bagus. Ah, siapa yang tahu? Al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Apa itu? Tadi udah saya sampaikan di awal. Saya nyampaikan tentang apa? Orang yang cerdas. Al-Kayyis itu orang yang cerdas, orang yang pintar. Itu yang apa? Yang matematikanya dapat 100, IPA-nya dapat 100, yang dia itu jenius, ya bisa membuat ini dan itu? Enggak. Iya. Al-Kayyisu orang yang cerdas mandana nafsahu. Yang dia itu senantiasa dana nafsahu maksudnya mengintrospeksi diri. Bisa menilai dirinya kayak gimana, terus mengintrospeksi, terus menghis dirinya. Apa yang sudah saya lakukan. Ya, makanya para ulama kita, Masya Allah, ketika berbicara tentang ini, mereka menganjurkan kita untuk kita senantiasa menghisap diri kita sebelum kita tidur. Ya, sebelum kita tidur. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, eh, seyogyanya kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, kita hisap diri kita. Kita lihat perjalanan hidup kita selama satu hari itu aja. Kalau malamnya kayak gitu, insya Allah hidupnya akan menjadi orang yang baik. Artinya ketika sebelum kita tidur, coba kita flashback. Kita lihat lagi kehidupan kita dari bangun tidur. Habis ngapain? Bangun tidur. Ya bangunnya jam berapa biasanya? Jam 3. Nah, jam 3 itu ngapain? Apa yang pertama kali dilakukan? Buka HP. Iya, ya, ketahuan ini. Yang ketahuan berarti pelakunya. Ya, apa yang kita lakukan setelah bangun tidur? Kita berdoa dulu toh. Doa. Doa bangun tidur. Alhamdulillah ibadah. Kemudian kita ya ke toilet, buang air, kemudian kita berwudu, ibadah lagi. Kemudian setelah itu sholat, tahajud, ibadah lagi. Alhamdulillah. Kalau diisi dengan seperti itu, ya. Setelah sholat, tahajud, ya sambil menunggu waktu subuh, berzikir. Dia itu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun pada Allah, berdoa, bermunajat pada Allah, minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu lagi, baca Quran mungkin. Adzan subuh, ya selesai adzan, ketika adzan dia apa? Menjawab adzan, ibadah lagi. Ketika selesai adzan, kita baca doa setelah adzan. Kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat subuh. Kemudian sampai kita tidur lagi. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah lebih dominan amal soleh atau justru amal-amal yang tidak soleh, amal-amal buruk? Nah, kita koreksi, kita hisap, mumpung masih hidup. Nah, kata beliau, kalau kita menghisap diri kita sebelum kita tidur, ini akan artinya kita akan mendapatkan energi positif lah kurang lebih. Ya ketika dia bangun, kalau ditakdirkan oleh Allah bangun lagi, gitu lah. Kalau dia bangun, maka kira-kira bagaimana keadaan dia? Lebih bersemangat apa enggak? Biasanya lebih semangat. Kenapa? Saya jangan sampai kayak kemarin. Apalagi kalau setelah dihisap, setelah dia itu mendata apa yang sudah dia lakukan dalam sehari kemarin, kok banyak buruknya, otomatis akan apa? Memperbaiki diri. Saya harus lebih baik dari hari ini. Ya, saya harus lebih baik dari hari kemarin, gitu ya. Hari ini harus lebih baik.
Kalau seandainya Allah cabut nyawanya, koyo tidurnya kebablasan, sampai apa? Sampai nggak bangun lagi. Artinya dia meninggal, dia meninggal dalam keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dalam keadaan baik karena dia telah menghisap dirinya, dia bertaubat atas apa yang dia lakukan. Kalau ini dilakukan oleh seorang, tiap harinya insya Allah akan mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Dan di sini jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu bukan orang yang dalam sisi akademiknya bagus, ekonominya bagus. Bukan. Ya, tapi dia yang apa? Bisa menghisap dirinya, bisa mengintrospeksi dirinya, bagaimana kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal maut. Apa artinya? Hah? Wa amila apa amila? Beramal. Lima ba'dal maut. Maut apa maut? Nah, kematian. Ba'dal maut berarti setelah mati. Maksudnya beramal soleh. Beramal soleh untuk apa? Untuk bekal ketika dia meninggal. Amilah lima ba'dal maut. Jadi dia itu berbekal. Amal soleh. Untuk apa? Untuk menghadapi kematian. Ya, ada nggak di sini yang siap untuk meninggal? Masya Allah hebat kalau siap untuk meninggal. Berarti bekalnya sudah kuat. Tapi rata-rata kita itu apa? Kalau ditawarin mau meninggal duluan, nggak ada yang mau. Siapa yang mau meninggal duluan? Alasannya apa? Belum siap. Belum siap apa? Hah? Belum siap mati kenapa? Nanti suaminya nikah lagi. Hah? Nanti anaknya punya ibu tiri. Bukan. Nggak siapnya kenapa? Ya, Masya Allah. Kita sadar ternyata ya. Tapi kok kayak gitu-gitu aja. Kita sadar, nek, mati itu pasti. Kita yakin meninggal itu pasti. Kita yakin kita semuanya akan mati. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya amal kita itu sedikit. Kurang. Untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya masih gitu-gitu aja. Fixnya mana? Nah ini pentingnya introspeksi di sini. Dan kita tekankan dengan wa'ami lima ba'dal maut dan mengerjakan amal soleh untuk apa? Untuk setelah kematian. Karena itulah hakikat kehidupan kita kelak. Kehidupan dunia hanya sementara, Bu. Sementara, paling berapa tahun? Paling berapa tahun? Ada sebagian ulama mengatakan ya aslinya paling 25 tahun. Ada yang mengatakan paling yang 40 tahun. Ada yang mengatakan paling 60 tahun. Tapi yang rajih sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa 60 tahun itu rata-rata. Ya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Ada yang sudah 60? Insya Allah. Ada beberapa. Ada yang 70? Ada. Nah, berarti ini udah hati-hati. Ada yang 60, hampir 60? Banyak. Nah, ini hati-hati. Karena dikatakan fasenya manusia itu, ya, sebagian orang mengatakan fasenya manusia itu ada empat fase. Yang pertama itu masa kekanak-kanakan, gitu ya. Dulu kita ya sebelum jadi orang tua punya anak ya dulu kita apa? Ya anak-anak semuanya, kita anak-anak. Kita main-main, kita seneng-seneng, kita ya hidup untuk main-main aja gitu. Belum tahu hakikat kehidupan seperti apa. Kemudian berikutnya apa? Setelah anak-anak, remaja. Ya, ada yang ABG, ada yang ini, masa remaja. Kemudian setelah masa remaja, ini kita udah lewat. Kemudian masa dewasa. Ini dikatakan dewasa umur berapa kira-kira? 30 sampai 50-an tahun lah.
Nah, kemudian fase yang terakhir adalah usia senja. Lanjut usia. Ya kurang lebih 50 ke atas, 50 sampai ke atas lah. Kalau umurnya 60 ya 50 sampai 60. 50 ke atas sudah dikatakan lanjut usia. Ya, maka lanjut usia. Makanya pensiun itu umur berapa biasanya? 45. Oh, angka 50-an ya. Masya Allah. Ya, jadi sama sekali yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Ini jenengan kira-kira kalau dilihat di fase yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, apa keempat? Pertama. Oh, fase terakhir pertama. Umurnya terakhir, cuman sikapnya masih di fase pertama. Ya, umurnya lanjut usia, tapi sikapnya kayak anak. Ya, rata-rata ya kalau saya mungkin ya masih fase ketiga ya, dewasa. Ya, antara dewasa atau lanjut usia. Antara dewasa atau lanjut usia. Dan kita semuanya udah balik. Udah melewati rasa masa kanak-kanak. Masa remaja sudah lewat karena semuanya sudah nikah, sudah punya anak dan sebagainya. Nah, di sini sama sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan di dalam firman-Nya ya berkaitan dengan umur ini hatta balaghahu uh, di surat Ad-Dariyat atau apa ya? Bentar, saya tak lihat. Hatta balaghahu asyuddahu ayatnya. Nah, jadi intinya yang di 40 tahun ya, ketika sudah 40 tahun, jadi 40 tahun itu adalah puncaknya, Bu. Puncaknya usia. Balaghahu arba'ina. Bentar. Ad-Dariyat atau apa? Arba'in. Oh, surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15 kata Allah Subhanahu wa taala wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Kemudian kata Allah di sini ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15 bisa dilihat. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Nah, ketemu situ? Hatta idza balagha ashuddahu wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Awalnya itu. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, ini yang mau tak tekankan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ya. Apa yang Allah sebutkan di sini? Hatta idza balagha ashuddahu sehingga bila si anak ini kan ini bicara tentang bagaimana proses anak itu. Anak itu dikandung sama ibunya ya, yang dimana ngandungnya dia sampai dia itu disapi itu 30 bulan. 30 bulan ya. Dari sini para ulama mengatakan 30 bulan, Bu. Salatuna syahrah. Ulama mengatakan dari dia itu mengandung sampai dia itu nyapi. Berarti umur berapa? 2 tahun. Itu 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? Ya, taruh lagi nih. Taruh gini. 30 bulan, 30 bulan ya dengan dia itu melahirkan sampai nyapih itu kan 2 tahun maksimal nyapih. 2 tahun itu berapa bulan? 24. 30 kurangi 24 berapa? 6 bulan. Jadi kalau ada perempuan melahirkan di bulan ke-6 itu wajar. Itu minimal melahirkan. Nah, dikatakan wajar. Jadi enggak dikatakan wah ini 6 bulan udah melahirkan. Anak dari mana? Enggak.
Itu minimal. Jadi nggak apa-apa. Kecuali kalau di bawah 6 bulan, 5 bulan wis melahirkan. Nah, ini bermasalah dari dalil ini. Ya intinya jamaah sekalian terhadap Allah, saya ingin menekankan yang setelahnya. Hatta idza balagha asyuddahu. Nah, kalau dia sudah mencapai apa? Mencapai udah dewasa itu udah mencapai masa umurnya dia. Wa balagha da'ina sana dan sudah mencapai titik puncaknya yaitu 40 tahun. Jadi kalau dia sudah dewasa, mentoknya itu 40 tahun. 40 tahun dia itu ibaratnya kalau naik gunung itu sudah di puncak. Nah, kalau sudah di puncak, jangan pernah naik gunung nggak? Semudah. Nah, pernah ya dari awal dari bawah nih, dari merangkak apa dilahirkan, kemudian nyusu, kemudian sampai di sapi, kemudian ya di sana ada apa namanya merangkak lah, kemudian belajar jalan lah, belajar lari lah, anak-anak terus sampai puncaknya. Puncaknya itu 40 tahun, Bu. Dan jenengan nek sudah sampai puncak gunung apa yang dilakukan? Berhenti di situ? Hah? Ya paling paling berhenti di situ satu malam sudah. Habis itu ngapain? Turun. Itulah yang terjadi pada umur kita. Puncaknya 40 tahun. Nek sudah 40 tahun ini udah mentok. Ini saya akan tambah turun, 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 turun. Ya, 41, 42, 43, 44, 50, 60 meninggal. Jadi puncaknya 40. Ya puncak umur kita itu 40. Makanya kita dapati kalau sudah turun dari 40, udah mulai ubahnya keluar. Bahkan ubahnya keluar sebelum 40 kadang. Ya, saya punya teman itu umur 20-an, ubahnya udah banyak banget. Ya, tapi idealnya biasanya ya itu umur 30 ke atas, 40 udah mulai kelihatan itu. Ubahnya, apalagi nek sudah 40 mentok, 40 ke bawah atau 40 ke atas ya, 41, 2, 3, 4 ya. Itu akan apa? Mulai melemah. Pendengaran melemah, badan mulai lemah, ya penglihatan mulai melemah, apalagi udah 50, 60 dan seterusnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau sudah 40 tahun, idealnya apa? Orientasinya bukan dunia lagi. Karena rata-rata umur 40 udah ngerasain semua. Dia pengen motor udah kelakon, pengen mobil udah dapet, pengen istri udah ada, pengen anak sudah punya. Nah, apa lagi? Yang dia inginkan dari dunia ini apa? Hampir-hampir yang dia inginkan sudah sampai. Kalau sudah 40, kata Allah Subhanahu wa taala, idealnya ketika di umur 40 dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya rasa syukur atas nikmat yang kau berikan. Itu syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah. Dia berharap minta pada Allah agar bisa bersyukur. Kemudian minta pada Allah agar dia itu bisa beramal soleh. Jadi amal soleh orientasinya udah bukan kayak dulu lagi. Menggemu-gemu untuk mendapatkan dunia. Tapi sekarang aneh sudah 40 ke atas, harus orientasinya masalah akhirat. Kesampingan dunia. 6. Beramal soleh. Yang engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan idealnya dia itu berdoa untuk dirinya dan juga untuk keturunannya, anak keturunannya, agar menjadi anak-anak yang soleh. Wa ini tuh betul ilaika wa ini minal muslimin. Sungguhnya saya itu taubat. Nah, taubat kembali pada Allah. Itu udah 40 itu udah. Harusnya taubat pada Allah. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala wa ini minal muslimin. Dan sungguhnya saya itu adalah merupakan termasuk orang yang muslim. Nah, di sini yang sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ini seharusnya kita coba renungi bersama. Sudahkah kita di umur 40
Sudah modelnya kayak gini atau masih malah ya lebih mementingkan urusan dunianya ya. Apalagi umurnya sudah lebih dari 40. Ya Allah. Harusnya lebih apa? Lebih lagi untuk memikirkan orientasinya adalah urusan akhirat. Harusnya kan gitu. Ini kita bicara ideal. Bicara apa? Ideal. Coba kita perhatikan. Dengan di sini ada, saya lihat kayaknya di sini tempat apa itu? Bisnis apa? Soto apa? Di mana ada tulisan? Ah? Oh, tengkleng. Iya, tengkleng ya. Tengkleng. Iya, tengkleng. Nah, sekarang gini, Bu. Di sini Ibu sekarang bisnisan. Ada rumah tangga. Nah, rumah tangga tapi ada bisnisnya dikit-dikit kan ya. Ya. Baik. Ini kira-kira yang usaha tengkleng kayak gini berapa juta, Bu? Oh, nggak tahu. Ya udah. 6 juta dapat. Lima sae apa ya? Yang lain-lain untuk om emang bukan bento. Itu cuma kambing namanya. Iya. Begini, orang yang dikasih, misalnya kita bicara sedikit tentang bisnis. Ketika orang dikasih modal 100.000, dikasih modal 100.000, kira-kira usahanya apa ya? Kalau es, boleh ya, jualan es, pecel, ya, gorengan, ya ada itu 100.000. Kira-kira keuntungannya berapa, Bu? Dari 100.000, keuntungannya berapa? Harusnya keuntungannya 10%-nya lah, jadi berapa? Jadi untung dari halaman. Berapa? Berapa? Hampir setengahnya. Enggak toh, 100.000, nek 10% aja itu 10.000. Berarti 35%. Ya salam. Enak bisnis ya. Kalau dikasih modal 1 juta, kira-kira bisnisnya apa? Tung, jualan baju, jualan sikat. Ya boleh. Itu keuntungannya berapa, Bu? Laris lah, laris, laris. Misalnya, dengan laris yang Masya Allah. Keuntungannya berapa? 5%. Coba, maksudnya. 100.000. Kalau tadi 25.000 ya. Ya, tadi 25.000. Ini kayu. Itu kayu. Jenis. Ya. Yang ini tadi modal 10.000. Untungnya, eh, modal 100.000. Untungnya 35. Ini berbisnis dengan uang modal 1 juta. Untungnya 300. Tidak mana? 200. Ya, ya? 200. Itu nominal. Kita lihat nominal. Nominal keuntungan. Iya. Baik. Kalau dikasih modal, tapi 1 juta, 5 juta. Bisnisnya apa? Hanya beri makan itu bisnis bisnis ya, Jan. Ah, oh sampingan. Ya udah. Keuntungannya berapa? Ya, kita aja. Keuntungannya sedikit lah. Jadi, dari tadi 10 juta, keuntungannya 20%. Ya. Masya Allah. Ini bagaimana untungnya? 2 juta. Lebih banyak 2 juta. Kalau kita naikkan modalnya 100 juta. Modalnya berapa? Hah? 3 juta. 1 miliar. Hah? 200 juta. 1 triliun. Masya Allah. Ini bicarain uang koyo melek semua ya, Masya Allah. Balik lagi ke sana. Jadi umur itu ibaratnya modal, Bu. Itu modal. Ada orang yang dikasih modalnya cuma 10 tahun. Apakah akan sama dengan orang yang dikasih modalnya 60 tahun?
Dari sisi keuntungannya tadi, ternyata betul kan? Yang dikasih 100.000 untungnya 35.000. Dikasih 1 juta untungnya 200. Dikasih 100, berapa tadi? 10 juta untungnya 2 juta. Dikasih 100 juta untungnya 10 juta. Kasih 1 miliar 100 juta. Dan seterusnya. Sekarang orang yang dikasih modal 10 tahun. Keuntungannya berapa? Ini keuntungan tuh apa tuh ya maksudnya ya? Keuntungan tuh apa? Apa keuntungan yang kita dapatkan dari umur? Umur tuh modal. Umur tuh modal. Keuntungannya apa? Hah? Waktu, umur itu modal. Jadi ibaratnya bisnis, uang ini modalnya. Keuntungannya itu itu hanya dari modal ini gitu toh. Ya, keuntungannya ini ketika dibisniskan dapat uangnya 135.000, tapi untung 35.000, modalnya balik. Nah, kalau kita bicara umur, umur itu modal. Keuntungannya apa? Amal soleh bukan itu bisnisnya. Itu kan yang kita bisniskan. Amal soleh itu hakikat bisnisnya kita. Keuntungannya besok. Keuntungannya besok. Belum bisa kita teka. Tapi kita semuanya menginginkan keuntungan yang apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan umur yang kita miliki, kira-kira jenengan bisa menerka nggak? Bisa melihat hal yang gaib itu nggak? Kita di surganya di sana. Karena amal soleh yang saya lakukan, modalnya sudah dapat nih. Dulu kita bicara modal. Ini saya modalnya sudah 50 tahun. Modal saya sudah 60 tahun. Ini kedudukan saya di surga itu, di surga terus. Bisa nggak kayak gitu? Masalahnya di mana? Bisnisnya. Bisnisnya kita sudah benar belum? Seperti tadi, kita kan bicara itu yuk. Enak menghitungin duit orang. Tadi, nah, yuk. Itu begitunya. Sudah berjualan belinya dengan gigi atau belum? Menawarkannya, ngajak orang makan di sini, dan seterusnya. Belum. Bisnisnya ini. Bukan hanya sekedar, ya modal 100 juta. Untung, bagaimana Nabi itu mengelola bisnisnya? Sama dengan umur kita, Bu. Punya umur sekarang 50 tahun, 60 tahun. Mengharapkan sudah bebas. Ngaca. Apa yang sudah kita bisniskan dengan umur ini? Sudah maksimal belum? Gak usah dijawab. Ya, ini. Kita lihat. Ketika menginginkan yang tinggi. Bukan yang tinggi di surga. Surga gitu. Kira-kira dengan apa yang sudah kita bisniskan dengan umur ini udah pantas belum masuk surga. Tapi segitu dulu. Untuk masuk surga pantas saja belum. Jangan mikirin tingginya. Masuknya dulu. Nah ini coba sekalian terhadap Allah. Makanya benar yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi al jannah. Ketahuilah sesungguhnya dagangan Allah. Ini saya nggak ngomong saat ini Nabi yang mengatakan sil'ah. Makanya saya tadi memudahkan persepsinya dengan apa? Bisnis tadi. Allah Nabi mengatakan Allah punya dagangan. Barang dagangan Allah itu mahal, murah, mahal. Jenengan kalau pengen beli rumah, punya pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya mobil, oh punya di rumah aja di rumah, nggak ngapa-ngapain. Itu mobil,
Itu motor, ya tiba-tiba tinggalnya tidak mungkin. Harus apa? Berusaha. Caranya gimana? Salah-salah atau harus maksimal? Kita harus tahu jawabannya. Ini kita mau menggapai surga Allah yang maha memiliki kita. Alhamdulillah. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat ninggalkan kewajiban. Sholat ditinggalkan. Terus saya ingin surganya Allah. Gimana coba? Gak masuk akal. Iya, harus dibangunkan itu orang. Harus disadarkan. Beko yang gak sadar-sadar. Ya, ada sebagian ya hadahumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Teman-teman saya itu, ya sebagian teman-teman saya kalau yuk sholat ke masjid bareng. Loh, sholat tuh titip. Ya Allah, memang salah apa? Ya salah Allah. Ya Allah yang gak diterima lah. Pikirannya ngapain? Ini nggak bercanda. Sebagian orang juga cinta dengan neraka. Walah nggak bisa masuk neraka. Oh, betul. Tidak gratis. Wow. Ini nggak paham atau nggak tahu atau gimana gitu. Atau nggak takut dengan azab Allah. Pikirannya semudah itu. Pikirannya azab Allah itu sekarang iya ngomongnya enak. Dan itu nggak boleh kita bikin gurauan. Tandaan. Bahaya. Ya. Sehingga di sini sama sekali terhormat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana apakah kita sudah memaksimalkan model yang Allah berikan kepada kita ini. Ala inna sil'atallahi al jannah. Bila sungguhnya barang dengan Allah yang mahal itu apa? Surganya. Surga Allah itu mahal. Terus kita beli dengan harga murah dengan hanya sekedar kayak gitu tak? Syaratnya masih ya Allah, masih bolong-bolong, sebagian nggak sholat. Ya kalau ada udur kayak perempuan, laki-laki, lagi ada halangan apa? Mungkin ada halangan wajar, ya. Yang bolong-bolong lah, yang nggak sholat lah, yang nggak puasa lah, ya Allah. Yang sholat saja, itu masih koreksi. Sholatnya kita itu sudah sholat yang baik, sempurna atau enggak? Sholat kok yang sepuluh baru kok. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, bagaimana? Pengen surga sholat mana? Nikmati ibadah dengan Allah mau sama Allah mana? Nggak akhirnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting kan kewajiban wis ikut tak? Ya, nggak naik level dong. Ini surga Allah mahal. Ya, tadi sudah saya bilang dari awal. Oh my, kita mau ngomelin jenengan ini harus siap. Iya, saya juga ngomelin diri sendiri sebelum jenengan. Jadi, sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kita lihatlah bagaimana keadaan kita terhadap ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Belum lagi larangan, larangan-larangan Allah. Dan yang Allah perintahkan itu, lima itu perintah agar kita melakukan atau perintah agar kita meninggalkan. Semuanya perintah. Itu yang kita disuruh untuk melakukannya seperti apa? Salat, puasa, silaturahim, apalagi zakat, ibadah-ibadah yang lain banyak, banyak sekali ladang ibadah, sedekah dan seterusnya. Ada juga perintah yang bentuknya larangan, perintah agar kita meninggalkan. Contohnya zina, ya minum-minuman keras, riba. Ini masih banyak orang-orang yang bermain dengan riba, ya. Itu apa kalau zaman dulu itu ada bank keliling, Hah? Sekarang, ya untung tidak sekarang. Ya Allah, yang keliling.
Bank keliling nanti ditawari, "Bu butuh modal, J. Mau ngambil berapa Bu? 100. Nanti per hari ngasihnya 2.000. Wah, udah naik. Nama saya itu paling 12.000. Ya 12.000. 12.000 kali 30 ya anu toh. Ya mungkin datangnya hari apa gitu toh ya. Nah ternyata setelah dikalkulasi, setelah ditotal, yang dikasih 100.000, yang kita kasihkan, kita kembalikan berapa? Loh, selisihnya banyak man. Ini apa ini selisih ini? Itu riba, Bu. Namanya riba. Riba itu dosa besar. Riba itu minimal-minimalnya seperti anak yang berzina dengan ibunya. Itu dosa paling ringan dari dosa riba. Seperti itu. Ya, waliyadzubillah. Nah, makanya harus kita jauhi. Sekarang lebih keren lagi. Bisa keliling. Hah? Iya, ada pinjol itu online. Gak usah pakai ini, cuma KTP tok. Ya salah. Ya, pinjol pinjaman online. Iya, ketika pinjam mau ngomongnya bagus ini itu setelah kesendat nyangkut nggak bayar-bayar akhirnya apa? Debt collector lah, inilah, itulah. Akhirnya dia sendiri yang menyesal. Ya, setelah dia menyesal dan hutangnya terlunasi, juga ngono ya Allah. Kan itu ya. Kita tahu bagaimana nanti akibatnya, seperti apa endingnya, tapi ketika sudah pas ya balik lagi. Nah, ini loh. Katanya kan nggak boleh apa? Jangan sampai seorang itu, apa namanya itu, masuk ke lubang yang sama gitu loh. Masuk ke lubang yang sama. Riba udah tahu kayak gini, sudah tahu seperti itu, setelah sudah selesai, balik lagi ke situ. Lagi mana? Bahkan lubangnya itu semakin banyak. Pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini. Yuk, wow. Nah ini, begitu juga larangan yang lain yang sering dilakukan sama ya enggak ya seringkali manusia itu melakukannya apa? Gibah, ngomongin kejelekan orang. Ini dosa, nggak boleh. Yang lainnya, ya. Jadi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lihat gimana keadaan kita terhadap perintah Allah ini. Baik itu yang bentuknya perintah untuk kita melakukan atau perintah untuk kita meninggalkan. Jelas sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat kembali lagi tentang umur tadi yang modal utamanya kita. Soalnya kalau kita lihat dari sisi keuntungannya, Masya Allah, orang yang dikasih modal lebih itu keuntungannya akan lebih besar. Sekarang kita lihat umur kita. Umur yang sudah Allah berikan modal ini adalah umur yang Allah berikan 10 tahun. Apa yang sudah kita lakukan dari bisnis? Kira-kira dapat nggak keuntungan yang besar itu? Jauh, Ustaz. Masih jauh. Masih belum, Ustaz. Nah, disinilah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita cermati bersama, kita renungi bersama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana." Siapa yang paham? Hah? Ada yang tahu maknanya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adzarallahu ilam ri'in." Adzara itu memberikan udur. Ilam ri'in kepada seorang. Allah memberikan udur kepada seorang. Akhara ajalahu. Akhara ajalahu. Yang Allah akhirkan ajalnya. Akhirkan ajalnya. Hatta ballaghahu sittina sana. Sehingga Allah itu yang menjadikan dia itu sampai pada menjadikan dia itu sampai pada umur 60 tahun. Ini maksudnya gini, kita mungkin akan mengatakan ketika melihat muda-mudi di sana, Masya Allah, itu pada boncengan, pada ini.
Apa kira-kira yang kita yang yang terucap dari mulut kita, dari lisan kita? Iya, iya gitulah. Tapi maksudnya gini, alah wajar, masih nom, gitu toh, gitu toh, wajar masih nom. Walaupun itu maksiat, kita setuju itu maksiat, itu dosa. Tapi seringkali orang melihat apa? Itu hal yang wajar, karena masih nom, masih muda, udah 30, 40, kok ya kayak gitu-gitu aja. Kira-kira gimana? Boncengan lah, ya pacar-pacaran, dia udah punya istri, kok ya pacaran kayak gitu. Kira-kira gimana? Ya masih wajar gitu? Itu kurang ajar, ya kan? Sampai 60 tahun, Bu. Kalau sudah 60 tahun koleksi itu, wah sangat kurang ajar. Makanya pernah, mungkin dengan pernah dengar seorang yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara. Nah, wala yang turu ilaihim, wala yukallimuhum, la yukallimuhullah, wala yang turu ilaihim, wala yuzakihim, walahum adabun alim. Ada 4 hal. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan berbicara dengannya, ya. Eh, wala yuzakihim, dan Allah tidak akan memberikan, dia tidak akan menghapuskan dosanya, tidak akan membersihkannya. Walahum adabun alim, dan dia akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah. Di antaranya syekhun zanin. Orang udah sepuh, udah tua renta, tapi apa? Berzina. Karena apa? Itu udah sangat kurang ajar gitu. Kenapa? Udah tua. Harusnya apa? Iya, ibadah bukan maksudnya kayak gitu lagi udah. Ini udah lewat. Ibaratnya mohon maaf, meskipun itu memang dosa, dosa maksiat. Mudah-mudi misalnya dia berzina, ya karena memang syahwatnya gitu loh. Lagi menggebu-gebu. Kita masih jelas. Maka ini loh, ya Allah, kakek-kakek 60 tahun, 70 tahun kok zina. Seperti gimana? Nah itu, ya. Makanya ini, sampai 60 tahun. Makanya dikatakan oleh, ya, ulama kita bahwa ketika itu sudah 60 tahun ini Allah nggak ngasih udur sama sekali. Mau beralasan, Ustaz, wah itu taklimnya jauh, saya nggak tahu ilmunya, saya nggak ini, nggak itu. Loh, masih 60 tahun, 60 tahun ngapain? Nah ini ngapain kok nggak baca? Selama ini, lu syaratnya kok kayak gitu aja. Ya syaratnya nggak menyebutkan cuma ninanya. Jika mengatakan pada Allah, saya nggak jadi, nggak bisa, udah 60 tahun nggak bisa. Kita udur. Kita tahu terima alasan-alasan nggak diterima oleh Allah. Karena sudah mentok 60 tahun tuh udah panjang, Bu. Ibaratnya seorang itu 10 tahun meninggal, terus belum diajarin, kira-kira gimana? Habislah, 15 tahun meninggal, sekolah sebelum kira-kira gimana? Ya, mungkin dimaklumi gitu ya. Karena masih belajar, tahap belajar. Maksudnya gini loh, secara logika itu maklumi yang umur muda 20, 25 masih kayak gitu. Meskipun itu sepakat dosa. Itu kemungkinan yang harusnya nggak ada itu. Harusnya dihilangkan. Cuman maksudnya secara logika itu ya memang kayak gitu. Tapi kalau sudah 60 tahun, nggak bakal diterima udurnya kita sama Allah. Nggak bakal. Ya, kalau sudah 60 tahun, sebentar. Mau udur ini, mau udur itu, nggak boleh. Nggak bisa. Makanya dikatakan bahwa kejahilan, kebodohan seorang itu ada 2 jenis. Kejahilan kita, kebodohan kita, itu ada 2 jenis. Ada kebodohan yang diberikan udur, ada yang nggak diberikan udur. Ya kejahilan kita, kebodohan kita, ada yang diberikan utur, ada yang nggak diberikan utur. Yang tidak diberikan utur, ya itu tadi contohnya. Ya kita ilmu sudah tersebar, ya kita bisa tanya, orang itu bisa ya mencari ilmu, menimba ilmu, belajar dan seterusnya. Kok nggak mau belajar? Ini nggak bakal dikasih utur. Ada ya kebodohan, kejahilan yang diberikan utur. Yaitu apa? Yang dimana dia sudah berusaha bertanya, sudah berusaha untuk belajar,
ya, tapi dia tidak mendapatkan orang yang mengajarkan misalnya. Karena dia itu jauh di sana, mencari tempat untuk belajar nggak bisa. Ini kasih udur, ya. Kalau ilmu tersebar, kita bisa itu, masya Allah semuanya punya gadget, ya. Buka YouTube juga pengajian banyak, ilmu tersebar kemana-mana, ya. Mau misalnya kita pengen belajar tuntunan sholat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi sholat, ya tinggal klik di YouTube keluar, ada, tinggal ditonton. Kenapa kita lebih senang nonton-nonton yang gitu-gitu, joget-joget, nyanyi-nyanyi, ini itu. Hal yang bermanfaat seperti ini untuk urusan akhirat kita, kenapa nggak kita tonton? Malah kita kesampingkan. Postingan-postingan yang bermanfaat, yang habis ilmunya itu hanya skip, skip, skip. Yang candaan-candaan yang apa? Oh, biru komen. Jadi ini kan. Lah, ini umur akan ditanyakan, Bu. Umur kita, modal kita akan ditanyakan oleh Allah. Apa yang sudah kita lakukan dengan umur kita? Nah, di sinilah makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita, "A'dzarallahu ilamriin akhara ajalahu hatta ballaghahu sittina sana." Sampai 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun enggak, udah enggak ada udzur. Hati-hati. Karena dia sudah umurnya udah panjang kok kayak gitu-gitu aja. Apalagi masih terjerumus dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Yang sekalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang, ya, yang kelak di akhirat, waliyadzubillah, jangan sampai kita termasuk dalamnya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang muslim, ya, orang beriman pun bisa masuk neraka. Jangan dikira yang neraka cuma orang-orang kafir. Ada nggak yang mau mencicipi panasnya neraka? Cicipi aja. Rasanya gimana sih? Ya, yang mau. Ya, jangan hanya di lisan. Kita perhatikan bagaimana keadaan kita ini. Benar-benar menjadi orang yang benar-benar orang yang nggak mau masuk neraka atau enggak gitu. Nah, kembali lagi lihat, bisikan hati. Orang-orang yang di neraka itu ada dua jenis, ada yang mukhaladuna fiha, ada yang enggak. Yang mereka itu akan selamanya kekal di sana. Yaitu orang-orang kafir. Orang kafir, orang musyrik, orang-orang munafik. Itu selamanya di sana. Ada jenis yang kedua, yaitu orang yang beriman tapi pelaku kemaksiatan. Orang yang beriman pelaku kemaksiatan ini tergantung dari masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah. Idealnya orang yang melakukan kemaksiatan, ahli maksiat, mukmin, beriman, tapi ahli maksiat, pantas nggak masuk neraka? Pantas, kenapa? Karena maksiatnya dia. Tapi bisa jadi Allah mengampuninya. Makanya dikatakan, ya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang beriman, ya dia itu dimasukkan ke neraka sesuai dengan masyiatnya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung masyiat. Di akhirat itu tergantung dari masyiatnya Allah. Terus Allah ingin berkehendak dia itu dimasukkan ke dalam neraka dan tidak pantas. Wa in syaa'a ghafaralahu. Kalau berkehendak untuk ngampuni, ya akan diampuni, langsung masukkan ke surganya. Tapi yang jelas, pelaku kemaksiatan dia itu sangat pantas untuk dimasukkan ke neraka. Jadi tidak ada orang mengatakan, ya, nggak ada orang yang mengatakan, misalnya ini Allah dolim. Enggak dolim. Allah tidak akan mendolimi seorang pun. Ketika ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, bukan karena Allah dolim, tapi karena dia yang mendolimi dirinya sendiri. Dan Allah memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya dia. Pantas. Nah, kalau Allah berkehendak untuk memasukkan dia ke dalam surganya, ya karena rahmat dari Allah. Karena Allah kasih sayang pada dia. Allah ampuni dosanya. Ya, itu terserah Allah. Tapi yang jelas, pelaku kemaksiat itu aslinya ya dia mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang yang dipahami oleh para ulama kita terkait dengan masalah akidah ini. Makanya ada sebagian
kelompok sesat yang mereka mengatakan bahwa pelaku kemaksiatan, apalagi masalah dosa besar, dia itu selamanya di dalam neraka. Ini nggak benar, ya. Ini nggak benar. Ini akidah yang kurang tepat. Yang benar, meskipun itu dosa besar, tapi bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti kita menyepelekan itu dosa. Karena orang yang melakukan dosa, pada hakikatnya dia itu berhak untuk mendapatkan azab. Aslinya gitu. Ketika diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah selamanya di sana? Enggak. Selama dalam hatinya, dalam dirinya itu ada secuil mithqala dzarratin minal iman. Walaupun hanya secuil sedikit banget keimanan, dia pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Kapan? Mau nyicipin aja nggak mau kok kita. Ya, nggak ada yang mau nyicipin. Makanya kalau ada orang yang mengatakan nggak apa-apa, Allah masukin dirinya ke dalam nerakanya, yang penting Allah ridho. Benar nggak kira-kira? Hah? Yang penting Allah ridho, masukin neraka nggak apa-apa. Kamu yang selama engkau ridho nggak apa-apa, ya Allah, masukin saya ke neraka. Benar nggak? Kalau Allah ridho seseorang, masuknya kemana? Kalau orang dimasukkan ke neraka, artinya Allah murka. Mana ada Allah ridho dengan orang yang dimasukkan ke dalam neraka? Orang masuk neraka, ya artinya Allah murka sama dia, nggak suka. Ya Allah ridho sama orang, pasti masuk surga. Ini masih apa belum seperti itu? Memahami, ya, yang penting Allah ridho, masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho sama saya, nggak ridho. Ya, ini talbis iblis ini. Iya, godaan iblis itu. Tapi cuma sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang dimasukkan ke neraka, ya, dari orang-orang yang beriman ini misalnya atau yang lainnya. Intinya orang yang masuk neraka itu mereka berteriak-teriak. Mereka itu, ya, iya, berteriak-teriak. Yang dimana mereka itu ada harapan, keinginan, ada penyesalan atas apa yang mereka lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37. Kata Allah dalam surat Fatir ayat 37, "Wahum yastarikhuna fiha." Wahum yastarikhuna fiha, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahum yastarikhuna fiha." Dan mereka ini penghuni neraka, di dalam mereka itu mereka berteriak-teriak. Apa teriakan mereka? Kira-kira apa yang diinginkan? Ya Allah, kasih minum, kasih makan, ya Allah. Hah? Ya, apa yang mereka teriakan? Rabbana, akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami. Akhrijna, keluarkan kami dari sini. Untuk apa? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Untuk mengerjakan amal soleh yang selain dari apa yang sudah dilakukan dari amal perbuatan yang dulunya dia lakukan. Jadi andai-andai, bukan harapan, malah andai-andai, mengandai-andai. Ya Allah, keluarkan kami dari sini. Biar kami itu bisa balik lagi ke dunia. Kenapa? Amal soleh. Melakukan amal, amal perbuatan, amal-amal soleh. Tidak seperti yang sudah kami lakukan. Insya Allah sekali ya. Islam itu sudah memberikan kunci rahasianya. Kunci jawaban. Bukan hanya sekedar kisi-kisi. Nek guru-guru kita itu kan, ya, sebelum ujian ngasihnya apa? Bukan kunci jawaban. Heeh. Kisi-kisi, kisi-kisi ada jawabannya nggak? Ya, hanya mengarahkan ke sana tuh. Kalau nggak berhasil ya nggak mungkin nggak bisa juga. Hanya mengarahkan. Nah, kita ini loh soalnya, jawabannya yang ke sana. Tapi kan nggak langsung ini loh jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada kunci jawaban kan enak. Oh, nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ah, enak toh. Itu ada dalam agama Islam. Sudah dikasih kunci jawabannya. Ini loh yang mereka harapkan. Ini loh yang mereka inginkan ketika dimasukkan ke neraka. Mereka ingin balik lagi ke dunia. Ya Allah, balikin saya ke dunia. Karena bisa yang soleh. Amal-amal yang sudah saya buat kemarin itu. Artinya apa? Lagi kita yang masih hidup.
tahu gambarannya orang penghuni neraka seperti ini. Lah terus apa yang bisa kita lakukan? Mumpung kita masih hidup, masuk di dunia, amal soleh. Kalau sudah di neraka yang seperti ini, sekarang bisa dikeluarkan? Enggak, ya. Tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Makanya Allah katakan awalam nu'abbirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala ini, awalam nu'abbirkum. Apa itu? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Udah dikasih umur tuh modal. Kasih umur udah. 50, 60 tahun. Masya Allah, 70 tahun. Ini umur panjang. Buat apa ini umur? Ya. Orang mikir kemana tapi lama umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir. Kita mau berpikir nggak nih dengan umur yang kita punya? Ya, insya Allah. Ini kalau pengajian seperti ini, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Nanti nek sudah keluar, beda lagi. Itulah manusia. Ya Allah, manusia seperti itu. Apalagi sudah ketemu anak di rumah, ketemu suami, iya. Itu manusia. Jadi memang kalau kalau seandainya kita itu sebelum jam terus, nggak bakal kerja itu. Ya ketemu anak murung terus. Kenapa, Bu? Neraka, Nak. Iya. Akhirnya ya itulah makanya memang Allah Subhanahu wa taala ya atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh sahabatnya Abu Bakar dan yang lainnya, kami itu merasa kalau di dekatmu ya Rasulullah, ka'annal jannah wan nar, ya seolah-olah kita itu melihat surga dan neraka di hadapan kita. Kalau udah pulang, ya udah, ya nasi, nah kita agak lupa gitu. Hanya ketika ditanya, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saatan saatan. Ya ada waktunya, ada waktunya. Waktunya mengingat ya tentang akhirat. Kita waktunya ada waktunya untuk ngurusin dunia, ada waktunya. Tapi dunia ini harus diorientasikan untuk akhirat gitu loh. Dunia ini wasilah ya, kendaraan kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita foya-foya di dunia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, bohong itu. Bohong itu. Ya surga ini sopo enak aman kayak gitu. Nggak ada. Harus berusaha untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan payah. Gak bisa nyantai-nyantai. Harus susah payah. Orientasikan semuanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini loh dalilnya. Ini sudah dikasih umur loh kamu loh. Kamu gunakan untuk apa? Ini sudah dikasihkan umur ya yang cukup untuk berpikir, untuk memikirkan terkait dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini ya. Untuk beramal saleh, untuk persiapan menuju akhirat yang Allah Subhanahu wa taala. Udah gak ada hujah. Makanya kata Allah, "Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir." Maka rasakanlah azab dari kami kata Allah. Fama lidh-dhalimina min nasir, dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Gak ada yang bisa nolong ya. Saudara-saudaranya, anaknya, suaminya yang ada di surga. Apa akan ingat dengan aduh istriku neraka sini nih nih. Enggak. Gak bakal. Bu, sini bu. Enggak. Udah urusannya udah beda. Yang masuk neraka ya sudah. Lupakan dengan penghuni surga. Mereka sudah nikmat-nikmat di surga. Ya. Makanya Masya Allah sekali. Ketika kita itu apa namanya menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh itu akan bermanfaat untuk kehidupan alam kubur kita, kehidupan akhirat kita. Tapi nek sudah masuk neraka nggak bisa ini. Kan sudah itu kan levelnya, itu kan ujungnya, endingnya seperti itu, neraka atau surga. Ya, kalau sudah dimasukkan neraka ya sudah. Ya tidak kemudian masuk neraka diangkat. Ya, masukkan neraka sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Kalau sudah ibaratnya sudah bersih dari dosa yang ada, kemudian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang beriman. Ada orang-orang kafir selamanya di sana akan mendapatkan azab
dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jamaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin cepat aja. Ini ada pertanyaan nggak? Ada ya? Ya udah, kita akan memberikan beberapa tips lah. Apa yang bisa kita lakukan? Apalagi untuk usia-usia kita ya, untuk apa? Untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya akan menghadap. Mau yang 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, semuanya akan menghadap Allah. Cuman biasanya kalau orang sudah berumur, dia itu lebih dekat dengan kematian. Makanya banyak orang yang mengatakan nek umurnya udah usia itu apa bilangnya? Isbau udah bau tanah kan gitu. Karena udah mendekati kematian. Ya, dan sudah banyak nazar. Nazarnya itu ya peringatan. Yang memberikan peringatan kita sudah ya, diturunkan kepada kita kitab. Ini peringatan dari Allah. Diutusnya Rasul, ya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertebaran di kalangan kaum muslimin, ya ceramah-ceramah dan sebagainya tentang masalah agama sudah banyak peringatan, ya begitu juga dengan peringatan yang ada di tubuh kita. Ini banyak udan-udan itu peringatan. Oh, saya udah tua, udah mau tanah nih, udah mau mati. Semuanya akan mati. Tapi kalau sudah kayak gini, apalagi ya matanya sudah, telinganya, ya kulitnya, ini udah nanya gitu, memberi peringatan. Oh ya masih gitu itu ya Allah. Ya, saya apa aja ya, sebut aja yang pertama banyak istighfar. Banyak istighfar. Istighfar ini Masya Allah sekali. Ya kekuatannya sangat besar. Istighfar itu apa? Minta ampun sama Allah. Apalagi di sepertiga malam terakhir, ya. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Jadi bahkan istighfar ini adalah merupakan obat semuanya. Makanya pernah Hasan Al-Basri rahimahullah taala itu ditanya orang yang mandul datang suruh istighfar. Ada orang datang lagi, ya, ini kok kemarauannya panjang banget, gak hujan-hujan, suruh istighfar. Ya, kemudian membaca dalam surat Nuh itu agar beristighfar, ya, berbanyak istighfar. Belum lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dikatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena yastaghfirullah azza wa jalla akthar min 70 marrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Nah, kita berapa? Ya, kita berapa? Lebih. Masya Allah. Sampai ada dalam riwayat yang lain, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yastaghfirullah azza wa jalla mi'ata marrah. Ya, fil yaum mi'ata marrah. Dalam sehari beliau beristighfar 100 kali. Dan yang sampai 100? Oh, lebih juga. Masya Allah. Setiap hari. Oh, Alhamdulillah. Ya udah, banyak istighfar. Ya banyak manfaat di situ insya Allah. Ya, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kan ada dalam zikir pagi kita ya. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, dikerjakan. Itu insya Allah akan sangat membawa manfaat. Terus ketika istighfar bukan hanya sekedar lisannya. Jadi zikir itu harus dikolaborasi dengan tiga hal. Ya, lisan, kemudian badan, kemudian hati. Ini dikolaborasi. Harus bareng. Ya, jangan jangan cuma lisannya toh. Ini bagus, zikir dengan lisan bagus. Ya, zikir dengan hati juga bagus. Tapi kalau kita zikir antara hati dengan lisannya kita, ini sangat bagus sekali. Jadi astagfirullah. Hatinya juga me- mengakui tentang dosa-dosanya, apa yang sudah dilakukan. Nah, badannya juga dengan istighfar itu badannya apa namanya eh, agar lebih baik. Ya, sehingga jangan jangan sampai istighfarnya hanya sekedar lisan toh. Istighfar istighfar ternyata balik lagi, ya. Ternyata gitu-gitu lagi. Akhirnya nanti malah jatuhnya menyepelekan sebuah dosa. Waliyadzubillah. Nah, kemudian yang kedua, banyak-banyak minta perlindungan pada Allah. Ya, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari jahatnya usia tua. Nah, makanya ada istilah tua di makin tua makin jadi.
Ya, tua-tua keladi, makin tua makin makin jadi. Ya ada memang yang seperti itu. Waliyadzubillah. Kemarin saya dapat kabar, ya ada sebagian waliyadzubillah ya. Ini juga berkaitan dengan apa masalah ketakwaan juga ya. Itu ada seorang ustadz yang share ya, katanya ada seorang wanita. Seorang wanita dia itu sudah bersuami, ya, sudah bersuami, tapi mungkin ada masalah dengan suaminya, tapi statusnya masih suami. Ternyata beristri dengan orang lain. Dan itu bukan cuma kedua, bahkan ketiga. Jadi suaminya ada tiga. Ya Allah ya Rabbi. Ini kok bisa gitu ya. Terus yang nikahin siapa? Nah, ini kan masalah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita runut, bagaimana seorang itu bisa menikah, apalagi perempuan, ya, menikah dengan orang lain tanpa wali, ini kan sudah bermasalah. Dan masalahnya di mana? Agama, tidak ilmunya, ya. Nah, orang yang terima dia sebagai istri, aku nggak tahu kalau perempuan tuh dinikahin dengan walinya. Ini kan otomatis kemungkinan besar menikah menikah sendiri, ya, atau menikah siri atau sebagainya. Dia menikahkan diri sendiri. Sebenarnya juga sebenarnya dalam arti apa gitu loh. Kalau secara syar'i ya tetap harus ada walinya gitu. Bukan syarat umpet-umpetan, umpet-umpetan duaan doang. Ya nikah yuk di kamar gitu. Enggak. Itu ya namanya. Bukan. Iya, ini syirik itu rahasia kan, umpet-umpetan gitu. Maksudnya seperti apa? Ya dimaksud syirik kan rata-rata apa? Tidak ditulis di iya, catatan pernikahan itu legalitas secara pemerintah kita. Nah, ini juga ternyata penting, Bu. Penting itu legalitas diakui oleh pemerintah kita bahwa dia itu suami dan istri itu penting. Nah, ini kan ya sebenarnya seperti itu ya. Ya, pertama ya karena ilmu gitu. Kalau nggak kalau dia itu berilmu, insya Allah nggak kayak gitu. Gimana? Ya suaminya ini yang kedua dan ketiga, gimana mau nikahin dia? Nggak ada walinya, kamu walinya mana? Kau mau nikah sama saya kan gitu ya? Yang kedua karena apa kira-kira? Kok bisa sampai kayak gitu? Hawa nafsu, mengedepankan hawa nafsu, ya, ya. Kemudian yang ketiga nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana wanita? Ya mungkin yang lain ini, yang laki-lakinya itu nggak tahu kalau dia itu punya suami. Akhirnya overgok juga ternyata itu suami yang pertama akhirnya tahu, oh kamu nikah lagi sama ini, kamu nikah lagi sama ini. Ya Allah, tahu suami yang pertama. Astagfirullah, nggak tahu seperti apa jadinya tuh. Makanya, makanya benar. Tadi itu kita harus banyak apa? Banyak beristighfar yang pertama, yang kedua berlindung, minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala dari jahatnya usia tua. Ya jangan sampai tadi tua tua keladi, makin tua makin jadi. Ini bahaya, bahaya. Doanya gimana? Ya tak ajarin. Di antara doanya bisa kita praktekkan, ya kita panjatkan pada Allah, yaitu doa Allahumma inni. Oh di sini ditulis. Oh ya, dengan bisa bahasa tulisan bahasa Arab bisa baca. Oh ya udah, nah, ya. Ini masyhur doa ini. Allahumma, ada penghapusnya enggak? Oh ini, ya Allahumma. Nah, tulisannya enggak terlalu bagus. Ini a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya, eh. Jadi ada 8. Wal ajzi wal kasal. Wal jubni wal bukhl.
وغلبت وطلع الدين غلبت الرجال. Ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni wal ajzi wal asadi wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya, dalam lafaz lain wa qahri rijal. Enggak apa-apa. Ini doa juga bisa dipakai ketika terlilit utang. Ya, kalau pernah dengar doa mustajab untuk biar terbebas dari hutang, ini diantaranya. Allahumma, coba ikutin. Allahumma, bu, ikutin. Ikutin maksud dewe. Ya, Allahumma, inni a'udzubika minal hammi. Nah, ini bukan husni. Ya, minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal dala'i ini wal ghamrati rijali. Iya, ini bisa ya eh, bisa kita gunakan lah ya dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari jahatnya usia. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya saya a'udzubika berlindung ya meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah minal hammi, apa ham? Ya, minal hammi itu rasa sedih. Wal hazani, ya wal hazani itu rasa duka cita, itu ya kesedihan, lagi galau, ya lagi apa? Nah ini bisa dipakai juga. Wal ajzi, apa ajaz? Lemah, ya dari kelemahan. Kemudian wal kasali dan dari malas. Kemudian wal jubni dari sikap pengecut, wal bukhli dan kikir. Kemudian wadhala'id dain dan terlilit dari hutang. Wa ghalabatir rijal ya dari dikuasai musuh ya, dikuasai musuh. Ini bisa dipakai. Nah, intinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kita kurang lebih ya kayak gitu. Ya, ada terlilit hutang, ada rasa males, ya kan? Ada rasa lemah, pengen sholat koyo tarik ulur dengan kegiatan, ya, rasa pengecut, sikap pengecut, ada juga mungkin rasa walau sedih, ya. Orang kalau sedih, ya, orang kadang kalau sedihnya keterlaluan, akhirnya bikin apa? Futur, males, keterlaluan sedih. Kalau sedih hanya sekedar sedih, meninggal, nangis, sudah biasa. Tapi kalau sedihnya udah sampai puncaknya, ini bahaya. Sampai itu akan membahayakan dirinya. Nah, ini bisa dipakai. Nah, kemudian yang ketiga saya tutup dengannya.
Ya, sebenarnya banyak lah. Tapi yang ketiga kita harus lebih mengutamakan ibadah. Lebih mengutamakan apa? Ibadah. Utamakanlah ibadah. Itu kan banyak. Utamakan ibadah gitu ya. Kalau di pekerjaan utamakan selamat. Kita utamakan ibadah. Ya. Utamakan ibadah ya sholat kita, ya, kemudian zikir kita, kemudian puasa kita dan semuanya. Ibadah itu banyak sekali. Nah, kemudian berkaitan dengan ibadah, ini hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus punya skala prioritas, yaitu yang wajib dulu, utamanya wajib. Kita perhatikan bagaimana sholat wajib kita, ya, kualitasnya harus bagus. Bukannya hanya sekedar, ya alhamdulillah misalnya kalau alhamdulillah Ustaz dulu nggak sholat, ya alhamdulillah sekarang udah sholat, walaupun bolong-bolong. Alhamdulillah ya sekarang udah sholat 5 waktu, yang dulunya bolong-bolong, ini peningkatan nggak apa-apa. Ya, udah bolong-bolong, ya. Kemudian sekarang sudah lengkap. Ya, Ustaz alhamdulillah ini yang dulunya sholatnya alhamdulillah udah lengkap, tapi ya masih kayak gitu, sholatnya itu masih terburu-buru, ya tidak tidak menikmati dengan ibadah, alhamdulillah sekarang udah. Nah, kayak gitu peningkatan. Terus tingkatkan. Ya, terutama adalah sholat wajibnya. Kalau yang wajib-wajib ini sudah tertunaikan, jangan berhenti di situ. Kita terus harus naik level gitu loh. Kerjakan yang sunnah-sunnah juga. Jangan tinggalkan. Sholat duhanya, sholat tahajudnya, ya, sholat witirnya, sholat rawatibnya, yang menyertai 5 waktu itu, atau menyertai dari sholat wajib, ya, qobliyah subuh, 2 rakaat, sebelum duhur 2 atau 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, ya, setelah isya 2 rakaat. Ini akan dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Jadi faedah dari sholat rawatib ini sangat bagus, ya, atau sholat sunnah atau hal-hal yang sunnah yang lainnya. Ini akan bisa menjadi apa? Menjadi ya jabr linaqas, untuk menutup celah, untuk menambal dari kekurangan yang ada pada ya kewajiban yang sudah kita tunaikan. Sholat wajibnya kurang-kurang ditambal itu dengan sholat sunnahnya dan seterusnya. Ya, jadi ini diantara hal yang bisa kita sampaikan, dan terutama jamaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, konsisten meskipun itu sedikit. Jadi al-qalilud daim, sedikit yang konsisten itu lebih baik daripada yang banyak tapi terputus. Ya, sedikit nggak apa-apa. Misalnya sholat tahajud 2 rakaat, 2 rakaat tutup dengan witir nggak apa-apa. Terus konsisten itu lebih baik daripada malam ini masya Allah lagi semangat ya 11 rakaat, atau satu malam suntuk masya Allah besoknya ya enggak. Yang sedikit tapi konsisten lebih baik daripada yang banyak tapi terputus. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.